ingin menjelaskan metode transportasi. Saya Edi Setiawan dengan NIM 642111244. Saya Nisa Yuliani dengan NIM 64121235. Saya Rosyana Fitri Rali dengan NIM 642111292. Saya Melani Junior dengan NIM 6421182. Saya Adalah Betami dengan NIM 642108118. Saya Fidel Belio Francisco dengan NIM 6429280. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P dengan kapasitas masing-masing. Pabrik W 90 ton per bulan, terus pabrik H 60 ton per bulan, dan pabrik P itu 50 ton per bulan. Lalu produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu dengan gudang A itu permintaannya 50 ton per bulan, gudang B 110 ton per bulan, lalu gudang C 40 ton per bulan. Lalu untuk ongkos angkutnya akan kami jelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel yang pertama adalah ongkos dari pabrik B ke gudang A itu sekitar kosnya memiliki Rp20. Lalu pabrik B ke gudang B itu Rp5. Lalu pabrik B ke gudang C itu Rp8 dengan kapasitas pabrik 90 ton per bulan. Lalu untuk pabrik H ke gudang A itu membutuhkan kos sekitar Rp15. Lalu gudang B itu Rp20, gudang C Rp10 dengan kapasitas pabrik H sekitar 60 ton per bulan. Lalu untuk pabrik B itu menyuplai gudang A dengan kos Rp25, lalu ke gudang B Rp10, ke gudang C Rp19 dengan kapasitas pabrik P sebesar 50 ton per bulan. Untuk kapasitas di kebutuhan untuk gudang A yaitu 50 ton per bulan, gudang B 110 ton per bulan, lalu gudang C 40 ton per bulan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang metode-metode yang akan kita ambil di metode transportasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode MBC. Di sini dari gudang A ada 20 sejajar dengan 90 dan 50. Lebih kecil 50, jadi kita tulis 50. Dan 21 putaran di sini kita silang. 50 dikurangi dengan 90 yaitu 40. Ini kita coret. Lalu kita ada di sini di gudang ada 5 sejajar dengan 40 dan 110. Lebih kecil 40. Kita masukin di sini 40 akan dikasih kita silang. 40 dikurangi 110 itu 70. Lalu di gudang C ada 8 sejajar dengan QS dan QD, tapi karena sudah habis kita silang. Lalu di sini ada pabrik H ada 15 sejajar dengan 60 dan 50, tapi karena QD-nya sudah habis, lalu kita silang. Gudang B ada 20 sejajar dengan 60 dan 70, lebih kecil 60 kita masukin 60. Kalau udah dimasukin kita silang. 60 dikurangi 70 sisa 10. Di sini ada gudang C. Gudang C sejajar dengan 60 dan 40 karena QS-nya udah habis, kita silang. Lalu di sini ada gudang A. Gudang A 25 sejajar dengan 50 dan 50, tapi karena QD-nya sudah habis, jadi kita silang. Lalu di sini ada 10 sejajar dengan 50 dan 10, lebih kecil 10, jadi kita masukkan 10. Lalu 10 kita silang. Oke. Kita masukin di sini 10, lalu kita silang. 10 dikurangi 50 jadi 40. Lalu di sini kita masuk ke 19 sejajar dengan 40 dan 40 karena sama, nilainya tadi kita masukin 40.
20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 itu hasilnya 3.260. Jadi dari metode MS ini dapat kita simpulkan gudang kos yang dikeluarkan untuk supaya gudang dari metode MS ini dapat kita simpulkan kos yang dikeluarkan itu sebanyak 3.260 untuk dari pabrik ke gudang. Saya akan jelaskan metode LC. Metode LC kita sudah mencari dulu nilai terkecil dari tabel yang ini. Tabel 5, lalu kita sediakan. Kita ambil yang terkecil. Yang terkecil itu adalah 90. Lalu 90 di sini kita coret 0. Lalu berikutnya 110 dikurang 90. Lalu dapatkan 20. Setelah itu kita mencari nilai kecil kedua. Nilai kecil kedua bisa mulai dari sini atau dimulai dari sini. Lalu saya mau mulai dari nilai 10 yang ada di tabel pabrik P. Kita juga harus mencari yang kecil lagi, kita bisa jelaskan dari sini. Kita mengambil yang kecil yaitu 20. 22 lalu kita coret 50 dikurang 20. 50 nya berarti sini ada 30. Lalu kita mencari nilai kecil berikutnya ada 10. Lalu nilai kecil dari tabel ini adalah 40. Lalu 60 dikurang 40 adalah 20. Lalu kita mencari nilai kecil berikutnya. Nilai terkecil berikutnya adalah 15. Lalu dari tabel ini kita lihat lagi yang terkecil yaitu 20. Lalu kita kurangi 20, 50 dikurang 20 adalah 30. Nilai terkecil berikutnya adalah 25. Kita harus jajar dulu. Nilai terkecilnya adalah 30. Berarti di sini 30. Lalu keduanya kita coret. Kalian mencari nilai kecil. 5 dikali 90. Lalu 10 dikali 20. Lalu 10 dikali 40. Lalu 15 dikali 20. Lalu berikutnya zakir 25 dikali 30. Hasilnya adalah 2100. Jadi pada metode LC ini menghasilkan nilai 2100. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode form, yaitu dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Lalu selisih biaya terbesar akan dialokasikan produk sebanyak mungkin di sel yang memiliki biaya terkecil. Yang pertama, saya di sini akan mencari selisih baris. Lalu di sini akan mencari selisih kolom. Oke, untuk yang selisih baris, di sini gudang A, gudang B, gudang C dari pabrik B memiliki
memiliki kos yaitu 20, 5, dan 8, yaitu selisih terkecilnya adalah 3. Lalu untuk pabrik A memiliki selisih untuk gudang A, gudang B, gudang C, selisih terkecilnya adalah 5, yaitu gudang A dan gudang C. Lalu untuk selisih pabrik B itu yang paling terkecil adalah 9, yaitu untuk gudang B dan gudang C. Lalu untuk selisih kolomnya di sini pabrik gue dengan kos yang terkecilnya untuk gudang A sendiri adalah 5, yaitu untuk pabrik A dan pabrik gue. Lalu untuk gudang B itu selisih kosnya, oke. Lalu untuk pabrik B, untuk gudang C selisihnya yaitu 2 dari pabrik B dan pabrik A. Di sini selisih baris dan selisih kolom yang terbesar yaitu antara gudang B dan gudang C pada pabrik B. Di sini jika dilihat kos terkecilnya adalah 10, yaitu gudang B akan mensuplai semen ke gudang B, yaitu senilai dengan nilai total dengan kapasitas pabrik B yaitu 50. Lalu sedangkan kebutuhan gudang B itu 110, berarti di gudang B masih bisa menampung untuk 60 ton lagi. Lalu di sini pabrik B akan habis tidak akan mensuplai gudang A maupun gudang C karena untuk kapasitas pabriknya sendiri akan disuplai ke gudang B yang memiliki kos lebih kecil. Lalu kita akan menghitung selisih baris dan selisih kolom lagi. Untuk pabrik B memiliki pabrik B di sini ada 3 lagi sama, ada gudang B dan gudang C memiliki kos yang paling kecil, selisih kos yang paling kecil. Lalu untuk gudang A itu memiliki kos yang paling kecil, berarti antara gudang C dan gudang A yaitu 5. Lalu tidak menghitung pabrik P lagi karena sudah habis. Lalu di selisih kolom itu tetap di angka pabrik B antara di sini gudang A berarti tetap di 5 antara 20 dan 15. Lalu gudang B 15, yaitu selisihnya antara gudang B dan gudang B dan di pabrik B dan pabrik A. Lalu di sini gudang C itu pabrik B dan pabrik A memiliki selisih 2 lagi. Di sini nilai terbesarnya berarti untuk di 15, yaitu pada selisih kolom antara pabrik H untuk gudang B. Untuk itu kita akan masukkan kapasitas yang lebih besar. Lalu pada gudang B yang akan diisi karena selisihnya yang paling besar adalah 15, akan diisi ke nilai yang terkecil sebanyak mungkin yaitu 60 dari gudang B dari kebutuhan gudang untuk kebutuhan gudang di sini akan menjadi 0. Lalu di sini untuk kapasitas akan berkurang menjadi 30. Oke, untuk itu gudang B sudah tidak bisa menerima suplai dari pabrik lagi. Dari sini kita akan menghitung lagi kembali selisih barisnya. Di sini tetap selisih barisnya antara 20 dan 8 itu berarti 12. Lalu di sini pabrik H 5. Lalu untuk kolom di sini kolomnya berarti 5. Lalu untuk gudang yang di sini habis karena sudah tidak ada lagi. Lalu di gudang C berarti masih ada selisih 2. Di sini selisih yang terbanyak itu 12 antara gudang C dan gudang A. Di gudang C karena nilai kecil kita akan masukkan menjadi 30 sisanya. Lalu di sini akan menjadi 0. Lalu di sini akan menjadi 10.
Untuk gedang C-nya masih ada kapasitas 10. Dari sini berarti sudah tidak akan masuk lagi habis. Lalu di sini masih ada sisi, lalu di sini juga sudah tidak masuk lagi, kita masuk habis. Lalu di sini sudah tidak ada, lalu di sini masih ada sisi 9. Di sini ada angka 15, berarti akan diisi di sini. Di sini kosong, di sini akan dikurangi 50. Lalu terakhir kalau terakhir di sini itu tinggal diisi dengan angka 10 sisanya dari sini dan di sini. Lalu untuk Z-nya berarti yang pertama 50 kali 10 yaitu Z. Berarti di sini biayanya adalah 10, lalu kapasitas yang akan disuplai adalah 50, ditambah di sini dia akan ke sini, yaitu biaya 5 dikali 60 ditambah ke sini, yaitu biaya 8 dikali 20. Lalu dari sini diisi ke sini, yaitu ditambah dengan 15 dikali 50, lalu ditambah dengan 10 kali 10. Hasilnya adalah oke. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berarti dari tiga metode yang sudah dijelaskan itu metode Indonesia LC dan PAM. Metode yang baik untuk digunakan adalah metode yang sudah mengembangkan dua metode tersebut hasilnya paling minimum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang menonton dapat kalian yang bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.